Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras, kurang semangat. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Tania. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ada suratnya? Ada Bu di depan. Oh iya. Ibu absen dulu ya. Mbak Naomi, Mbak Ani, Mbak Vika. Oke, alhamdulillah juga semua ya. Di sini ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Komponen. Komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu apa? Komponen hidup. Yang abiotik apa? Tidak hidup. Contohnya yang abiotik apa? Abiotik batu. Terus Air. Terus kalau yang biotik Tumbuhan. Manusia. Binatang. Berarti masih ingat ya, alhamdulillah. Terus hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Interaksi simbiosis makhluk hidup. Iya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai simbiosis. Kalian hari ini semangat nggak mau belajar ini? Semangat. Harus semangat ya. Sebelum itu tolong perhatikan video berikut. Dari video ini, apa yang kalian amati? Kupu-kupu. Lebah. Iya, ini lebah. Lebah sama apa? Bunga. Lebahnya ngapain ini? Menghisap. Cari madu, Bu. Iya, Gini. menghisap nektar ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari simbiosis. Dari video tersebut ada yang tahu pengertian simbiosis nggak? Belum. Interaksi antara dua makhluk hidup. Iya, betul. Terus tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian simbiosis, yang kedua membedakan jenis simbiosis, yang ketiga memberikan contoh simbiosis dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menunjukkan sikap kerjasama melalui model kooperatif dan permainan snowball throwing. Nah, ini. Jadi simbiosis itu apa sih? Simbiosis itu adalah interaksi antar makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme. Contohnya nih, kalian kan satu bangku. Kita analogikan saja. Kalian kan satu bangku, selalu bersama. Terus kalau mengerjakan tugas biasanya bersama. Nah, itu kan saling membutuhkan ya. Ya kan, kalian berdua lah. Itu adalah salah satu contoh bentuk dari simbiosis. Nah, pengaruh dari simbiosis itu ada yang pertama, ada saling menguntungkan, ada yang saling merugikan satu pihak, dan ada yang hanya menggantungkan satu pihak tanpa merugikan pihak yang lain. Terus ibu mau tanya nih, tadi simbiosis itu apa? Hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme. Terus dampaknya apa? Saling menguntungkan, merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Dari sini saja, apa kalian sudah mengerti apa itu simbiosis? Sudah. Terus simbiosis itu juga memiliki jenis-jenis. Ada tiga. Yang pertama ada
mutualisme, dan yang ketiga ada Parasitisme. Jadi kalau simbiosis mutualisme itu adalah keduanya saling menguntungkan. Terus kalau yang komensalisme itu hubungan antar dua organisme, yang satu pihaknya itu diuntungkan, sedangkan yang satu lainnya tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan. Terus yang terakhir ada parasitisme. Nah, di sini itu hubungan antar dua organisme, yang satu itu diuntungkan dan yang satu itu dirugikan. Biasanya yang dirugikan itu namanya inang, dan yang diuntungkan itu namanya parasit. Tadi yang diuntungkan namanya apa? Parasit. Terus yang dirugikan Inang. Kalau mutualisme apa? Saling menguntungkan. Kalau parasitisme Merugikan satu pihak. Satu pihak dirugikan. ya. Kalau yang komensalisme Satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Terus kita masuk penjelasan lebih dalamnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Tadi sudah kita singgung sedikit mengenai simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu tadi kan hubungan antar dua organisme yang saling menguntungkan. Di sini contohnya itu kerbau dan burung jalak. Kalian pernah lihat kerbau terus di atasnya ada Burung. Nah, ini. Ya. Pernah. Di TV. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena ini si burung itu mengambil kutu yang ada di Kerbau. Terus di kerbau jadinya kutunya hilang. Kan kutu itu bisa menyebabkan gatal ya pada Iya. kerbau. Jadinya mereka saling menguntungkan. Yang burung dapat makan, yang kerbaunya jadi tidak Gerbong ini. Kering. Contoh lainnya itu ada lebah dan Bunga. Nah, di video yang awal banget tadi kalian mengamati tentang Bunga dan lebah. Ya, jadi di situ lebah itu menghisap nektar dari bunga, menghisap madunya itu ya. Terus sebagai imbalannya lebah itu membantu penyerbukan bunga yang penting untuk reproduksi dari bunga tersebut. Selanjutnya ada komensalisme. Tadi komensalisme itu yang gimana? Satu diuntungkan, pihak lain tidak diuntungkan. Ini contohnya ada anggrek dengan pohon. Kalian di rumah punya anggrek enggak? Tidak. Saya punya, ada yang tidak. Tapi kalian pernah memperhatikan anggrek yang ada di pohon menempel? Pernah, Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Jadi si anggrek itu menempati pohon ini. Jadi dia punya tempat terus terkena sinar matahari. Tapi dari pihak pohonnya sendiri ini dia tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Nah, terus ada simbiosis apa? Parasitisme. Tadi simbiosis parasitisme apa? Yang Yang diuntungkan, yang satu dirugikan. Iya. Yang diuntungkan tadi namanya apa? Parasit. Yang dirugikan apa? Inang. Contohnya sendiri nyamuk dan manusia. Kalian pernah nggak digigit nyamuk? Pernah. Nah, kalau digigit nyamuk gimana sih rasanya di kulit? Merah-merah, gatal, ya ada yang panas juga. Nah, di situ nyamuk itu mendapatkan keuntungan, jadi dia menghisap darah kita. Terus manusia kan merasa Astagfirullahaladzim, maaf ya. Terus manusia kan merasa gatal begitu. Ya, betul. Terus nyamuk juga kan bisa menyebabkan DBD. Ya. Nyamuk yang menyebabkan DBD itu yang gimana? Kalian tahu? Aedes aegypti. Bentuknya gimana itu? Hitam putih. Hitam putih. Terus contoh lainnya ada kucing dan Kutu. Nah, kutu
ini kan menghisap darah kucing sama kayak tadinya terus kucingnya kan merasa gatal jadinya. Jadi itu contoh dari simbiosis parasitisme. Tadi contoh dari simbiosis mutualisme apa? Kerbau dan burung jalak. Kenapa itu dinamakan parasitisme? Karena saling menguntungkan. Yang didapatkan dari kerbau apa keuntungannya? Itu Bersih dari kutu. Terus bagi burungnya tadi Mendapat makanan. Terus kalau simbiosis komensalisme? Satu diuntungkan pihak lain, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya apa tadi? Anggrek. Terus yang terakhir tadi simbiosis apa? Parasitisme. Terus contohnya apa? Nyamuk dan manusia. Kucing dan kutu. Manusia kucing sama manusia. Nyamuk sama manusia. Nah, yang diuntungkan yang mana? Nyamuk. Kenapa? Karena dapat darah. Berarti nyamuk ini namanya apa? Parasit. Terus manusia namanya apa? Biang. Dari sini berarti Paham. banyak yang sudah mengerti. Terus mengapa sih simbiosis ini penting? Nah, yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, simbiosis itu membuat hubungan antar makhluk hidup tetap seimbang sehingga ekosistem tidak terganggu. Jadi, ekosistemnya kita itu seimbang. Terus yang kedua, membantu rantai makanan alam. Makhluk hidup saling membantu dalam memperoleh makanan dan menjaga alur energi alam. Terus yang ketiga, mengatur populasi makhluk hidup. Yaitu simbiosis membantu mengontrol jumlah makhluk hidup agar tidak ada yang berlebihan atau hilang atau punah. Jadi simbiosis mengapa penting? Karena menjaga keseimbangan ekosistem, Membantu rantai makanan alam, mengatur populasi makhluk hidup. Sudah. Dari sini ibu akan dari sini ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Belum. Oke, jadi ibu mau membentuk menjadi 2 kelompok. Kita hitung ya. 1 2 1 2. 2. Yang kelompok 1 bisa di barisan paling depan dan yang kelompok 2 di barisan belakangnya. 2. Dari ini isi 2. Siti. Sudah berkumpul semuanya ya. Jadi setiap kelompok harus memiliki ketua kelompok. Bisa ini ya, holding Pak. Ayo, ditentukan mulai dari 1 menit silakan. Selfie. Oke, jadi kelompok 1 siapa? Kelompok 2? Untuk ketua kelompok bisa maju ke depan. Dewi, selfie. Nom, ditanam. Pak bisa boleh berarti. Ya, apa yang biasa? Sok tahu. Dila sok tahu. Sok tahu. Kamu daftar jadi calon tadi. Jadi calon. Mas Gama.
sudah dilakukan. Tolong didengarkan temannya ya. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Dikasih waktu cuma 10 menit ya. Semangat aku mengucapkan ke Dewi. Ada yang ditanyakan? Sudah apa belum? Sudah. Tadi yang di briefing dari ketua kelompoknya gimana? Nanti Ya, menulis soal. Terus? Jadi ini sudah dari masing-masing siswa sudah menuliskan soalnya di kertas yang dibagikan sama ketua kelompok? Sudah. Sudah siap untuk bermain? Siap. Jadi kelompok 1 bisa di sini menghadap sana. Satu. Kita menghadap ke sana juga tuh Bu. Di sini kelompok 2. Tuh. Berdiri ya. Oh, teman-teman. Tapi saya kok tidak bersemangat Di sini. Jadi di sini kan masing-masing dari kalian itu membawa pesawat yang berisikan pertanyaan yang sudah kalian tulis. Nanti masing-masing dari kalian itu ini diterbangkan kalau dalam hitungan 3. Terus setiap satu anak wajib punya satu pertanyaan dari lawan. Terserah itu dari siapa. Dari sini. Jadi bisa dipahami? Sudah. Jadi ini nanti kalau kan aku sama Ani ya, terus ini kena Vira gitu, jadi yang penting ya nanti yang penting satu anak nanti memegang satu pertanyaan dari lawan. Oke. Belum ya? Kalian sudah siap apa belum? Ready. Semangat apa enggak? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. 1, 2, 3. Nah, sekarang bisa pertanyaannya dijawab langsung ke saya. Oh, gitu. Contoh simbiosis baris Ya. Apa? Oke, betul, Mbak Ani. Apa pengertian simbiosis? Apa pengertian simbiosis? Sangat dibatasi antara satu dua organisme. Oke, betul. Apa ini dengan simbiosis? Dua pihak sama-sama diuntungkan. Ya, betul. Ya, Bayu. Selanjutnya, ini Bu, apa itu jawabannya? Hubungan dibagi antar dua makhluk hidup. Ya, betul. Ini Contoh dari simbiosis komensalisme adalah anggrek yang menempel di pohon. Betul. Tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Jawaban kalian sudah
sudah pada bagus-bagus semua ya. Yeay. Tepuk tangan untuk kita. Jadi tadi simbiosis itu apa sih? Hubungan berbagai antara dua organisme makhluk hidup. Ada berapa simbiosis? 3. Pertama, Mutualisme, komensalisme, parasitisme. mutualisme apa? Saling menguntungkan. Parasitisme apa? Satu diuntungkan, satu dirugikan. Yang terakhir Komensalisme. apa itu? Satu diuntungkan, satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contoh mutualisme. Kerbau dan burung jalak. Contoh dari komensalisme. Anggrek dan pohon. Kalau parasitisme. Manusia dan anjing. Kucing dan Jadi di sini ibu bagikan soal dikerjakan individu ya. Iya, Bu. Jangan menyontek ya, waktunya cuma 10 menit. Gila menyontek ini. Bu, Dila buka HP. Gak boleh, Ini boleh buka buku. Baik, Bu, buka HP, Bu. Sita saja, Bu. Iya, ini Sita Bu, Sita Bu. Punyanya Dewi. Bu, saya sudah. Sama. Ini Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya Bu. Ya Bu. Mempermainkan orang tua terakhir. Jadi untuk minggu depan ada PR ya. Iya Bu. Nggak mau. Dibuka bukunya yang halaman 35. Banyak banget Bu. Pilihan ganda sama esai ya dikerjakan ya. Iya, Minggu depan Bu. dikumpulkan. Ya, Bu. Kita koreksi bersama-sama. Bu, katanya Anik mau tidak masuk. Iya, saya juga keluar kota. Saya juga keluar kota sama Mbak Naomi. Lomba Bu. Lomba Bu. Iya. Lomba IT. Alhamdulillah Buat tesis Bu dia. Lomba Iya. IT. Lomba IT di Thailand. Olimpiade matematika. Anik sama lari Bu maraton. Terus untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi jangan lupa selain dikerjakan PR-nya juga belajar tentang pencemaran Lingkungan. Kita tutup kelas pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam